istilah yang kayaknya sudah menyatu dengan kita, yakni menjadi saksi Kristus. Itulah yang menjadi judul, menjadi topik dari perkataan Tuhan yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini. Dan ada subjudul, kalau judulnya adalah menjadi saksi Kristus, maka subjudulnya hidup yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Haleluya. Saya percaya hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan. Amin. Dan kita juga sudah dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi dengarkan baik-baik, hidup yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang itu artinya kita mempunyai kapasitas yang semakin meningkat. Mari kita baca Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Galatia pasal kelima ayat 16 sampai dengan ayat 26. Saya mulai dengan ayat yang kelima. Demikian perkataan Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kemudian kemampuan, pesta-pesta, dan sebagainya. Kepada semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Janganlah kita saling menantang dan saling menegui. Demikian perkataan Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan hidup di dalam perkataan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul pertama ayat ke-8, ya. Pada Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8 dikatakan, tapi kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima kemampuan, kamu akan beroleh kekuatan kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudaraku, dengan kuasa Roh, dengan kuasa Roh Kudus, kita dimampukan menjadi saksi Kristus. Artinya, dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat menjadi saksi yang aktif.
Kita juga dapat menjadi saksi yang bertanggung jawab atas iman kita sendiri. Kita dapat menjadi saksi Kristus yang taat akan firman. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat menjadi saksi Kristus yang setia sampai mati. Amin. Saya ulang. Dengan pertolongan Roh Kudus, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau roh penolong itu datang kepada kamu akan menjadi saksi. Artinya kamu akan menjadi saksi yang aktif bagi Kristus. Kamu menjadi saksi Kristus yang bertanggung jawab atas iman kita. Kita akan menjadi saksi Kristus yang taat kepada Allah. Dan kita akan menjadi saksi Kristus yang setia sampai mati. Tapi sekali lagi, hanya dengan pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu, Roh Kudus akan menolong kita, akan membantu kita untuk mengalami pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani ini artinya tadinya kita terlalu sibuk hanya untuk kepentingan dunia. Kita hanya terlalu sibuk untuk urusan-urusan kedagingan, untuk makan minum, untuk uang, untuk keperluan sehari-hari. Kesibukan kita hanya berputar di situ-situ aja. Tapi sekarang sesudah Roh Kudus turun atas kita, atau lebih tepatnya sesudah kita diselamatkan oleh Yesus dan kita dijadikan sebagai saksi bagi Tuhan, maka sekarang kita mengalami pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani itu maksudnya ialah apa yang kita dengar, apa yang diajarkan kepada kita, apa yang didorong untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Kita bergerak ke arah Tuhan. Ke arah mana Tuhan arahkan kita, ke sanalah kita mulai fokus, ke sanalah kita mulai aktif, ke sanalah kita mulai ikut ambil bagian. Kalau tadinya kita hanya fokus kepada dunia, kepada keinginan-keinginan jasmani, kepada kebutuhan-kebutuhan yang kita pikir memang harus kita penuhi untuk diri kita, untuk keluarga kita, tapi sekarang tidak cukup hanya sekadar di situ lagi, tapi kita mulai menoleh kepada panggilan Allah, kepada tugas-tugas pelayanan yang Tuhan suruh untuk kita kerjakan. Jadi sekali lagi, ketika Roh Kudus turun atas kita, kita diingatkan, kita didorong, kita dimotivasi, kita dimobilisasi, jemaat Tuhan dimobilisasi, digerakkan semuanya supaya menjadi saksi Kristus yang aktif, supaya menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab atas imannya, supaya saksi Kristus yang selalu taat akan perkataan Tuhan, dan dia menjadi saksi Kristus yang setia sampai mati. Saudara-saudaraku, bagaimana orang yang disebut sebagai saksi Kristus yang aktif, yang betul-betul bertanggung jawab atas imannya? Bagaimana yang dimaksud dengan saksi Kristus yang taat? Saksi Kristus bahkan yang setia sampai mati. Apa yang mereka lakukan? Apa tanda-tandanya? Apa buktinya bahwa saya adalah seorang Kristen, seorang pengikut Kristus yang aktif, betul-betul bertanggung jawab atas iman yang saya miliki? Saya menjadi seorang yang taat dan menjadi seorang yang setia kepada Tuhan sampai akhir hayat saya. Apa buktinya? Saudara-saudaraku, ini hanya sebagai contoh. Saya kutip
7 poin sebagai tanda bahwa saya dan saudara adalah pengikut Kristus yang aktif, pengikut Kristus yang bertanggung jawab atas imannya, pengikut Kristus yang setia sampai akhir dan selalu taat sepanjang hidupnya. Ini kalau Bapak Ibu mau lebih mendalam, bacalah keseluruhan kitab Yakobus, bukan Galatia sama Efesus. Di kedua buku ini, istilah saksi Kristus itu menggunakan istilah yang overlapping. Ada namanya saksi Kristus, ada namanya hidup baru, ada namanya jalan lurus. Nah, semuanya itu menunjukkan orang yang hidup di dalam Kristus. Intinya sama, walaupun konsepnya berbeda. Lahir baru, manusia baru, itu menunjuk kepada saksi Kristus. Pengertiannya sama. Saudara-saudaraku, sebagai tanda atau bukti bahwa kita adalah pengikut Kristus, saksi Kristus yang aktif secara spiritual. Pertama, tanggalkan kedagingan, tapi kenakanlah roh dan lakukanlah firman Tuhan. Orang yang belum mengenal Tuhan itu kehidupannya hanya berurusan dengan kedagingan. Nah, masalahnya ada juga orang yang diselamatkan, dia tidak mengalami keaktifan, dia tidak berupaya untuk mempertanggungjawabkan imannya. Dia bukan orang yang taat kepada Tuhan, apalagi dikatakan setia sampai akhir hayatnya. Ada banyak orang Kristen yang pikirannya dipenuhi oleh kedagingan, tidak ada hal-hal rohani, dan itu tidak bisa lihat bagaimana gaya hidupnya, bagaimana percakapannya, apa yang mendominasi percakapan dia dengan teman-temannya. Semata-mata hanya masalah kedagingan. Mungkin sekali-sekali atau boleh jadi dia sering datang ke gereja, tapi dia datang ke sana tidak mengalami perubahan pikiran, sehingga yang menjejali pikirannya semata-mata adalah hal-hal yang menyenangkan kedagingannya. Tapi sebagai pengikut Kristus, sebagai saksi Kristus yang aktif, yang betul-betul hidup bertanggung jawab atas imannya, yang taat kepada Tuhan, dan yang berjuang supaya menjadi seorang yang setia kepada Tuhan, dia akan menanggalkan kedagingannya, menanggalkan keinginan-keinginan dagingnya. Malah dikatakan tadi di dalam satu ayat bahwa orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus menyalibkan keinginan-keinginan dagingnya, dan sebaliknya berupaya untuk mengenakan roh dan melakukan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Mengucapkannya mudah, mengucapkan ini mudah, tapi melakukannya sulit. Sebab apa? Sebab kedagingan kita ini begitu dominan. Dia mempunyai tabiat yang sedemikian rupa. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa manusia itu selalu dijejali dengan pikiran-pikiran daging. Bagaimana supaya kedagingannya itu dipuaskan dengan secepat-cepatnya. Kedagingan tidak memikirkan ini dan itu. Kedagingan hanya memikirkan bagaimana keinginannya dipenuhi, bagaimana ia bisa dipuaskan, apakah cara memuaskannya itu benar atau tidak benar, dosa atau kudus, tidak persoalan bagi dia. Yang terpenting keinginan daging menuntut supaya dia segera dipenuhi. Jadi prinsip kedagingan hanya kenikmatan semata-mata. Dia tidak bicara tentang surga, dia tidak bicara tentang kebenaran, dia tidak bicara tentang kemuliaan Tuhan. Yang terpenting menurut keinginan daging, bagaimana keinginan daging itu dipuaskan.
Nah sekarang kita harus berubah. Perubahannya adalah kita harus menanggalkan kedagingan kita, supaya tidak lagi fokus kepada keinginan-keinginan daging semata-mata, tapi kita harus mengenakan roh demi dapat melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu, ada banyak juga orang Kristen yang berdoa, aktif berdoa, tapi dirinya sendiri tidak aktif. Meminta kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan itu dapat memperlakukan apa saja sesuai dengan keinginan doanya, tapi dia sendiri tidak berjuang, dia sendiri tidak berusaha. Kitalah yang menanggalkan kedagingan. Tuhan tidak akan memaksa kita. Tuhan tidak punya cara untuk membebaskan kita, melepaskan kedagingan kita itu. Kita sendirilah yang bertindak, kita sendirilah yang aktif menanggalkan itu semua dan menggantikannya dengan mengenakan roh dan melakukan firman. Itu salah satu poin. Tadi saya kutip ada 7, maka dengan cepat saya akan menyampaikan poin berikutnya. Lalu dikatakan buanglah dusta, tapi berkatalah dengan benar. Amin. Ada orang berkata dusta demi kebaikan. Ini perlu ditelisik. Yang saya tahu yang Alkitab katakan, kalau dia katakanlah iya, kalau tidak katakanlah tidak. Di luar itu semua dari sifat. Tentunya kita tidak mau bersekutu dengan sejarah. Jadi hentikan dusta, hentikan sandiwara, tapi berkata satu dengan yang lain. Padamkanlah kemarahan dengan kelemah lembutan, tapi pancarkanlah keramahan. Itu huruf-hurufnya sama. Ramah dengan marah, keramahan dengan kemarahan. Padamkanlah kebenaran dengan kelemah lembutan, dan pancarkanlah keramahan. Makanya tanpa berbuat apapun, dengan hanya berlaku ramah saja, dengan berlaku ramah saja kepada orang-orang di sekeliling kita, maka sebenarnya kita sudah menjadi berkat bagi mereka. Amin. Kita tidak harus keluarkan dompet kasih uang mereka. Dengan ramah, dengan senyum yang tulus, itu sudah merupakan berkat yang dapat kita bagikan kepada mereka. Tapi memang Bapak Ibu, ini merupakan sebuah, bagi sebagian besar orang, ini termasuk pergumulan keduanya. Karena dari sononya, dari bawaan lahir, kita sudah digariskan atau ditentukan menjadi seorang pemarah atau seorang peramah. Menurut tutorial yang pernah saya ikuti dari seorang psikiater, MPD kita katanya sangat menentukan kita ini pemarah atau peramah. Kalau pemarah itu ditandai dengan MPD-nya, cairan dalam MPD-nya itu kebanyakan adalah hitam. Jadi kalau cairannya itu hitam, apalagi hitam semua, ini dipastikan adalah orang yang paling pemarah di dunia. Nah, sebaliknya yang bagus itu katanya hitam kehijau-hijauan atau hijau kehitam-hitaman. Ada 3 warna, hitam, hijau, dan kuning. Kalau kebanyakan kuning menurut psikiater itu, menurut ahli jiwa itu membuat orang menjadi seorang pemalu dan penakut. Pemalu penakut itu katanya sejarah. Jadi kalau warna hitamnya terlalu banyak, itu pemarah. Yang bagus katanya kalau ada perpaduan hitam dengan hijau. Karena kebanyakan kuning. Gitulah menurut
Jadi kita dilahirkan ke dunia ini dengan kandungan empedu yang sedemikian rupa. Nah, pengalaman hidup kita akan memperkuat empedu dalam tubuh kita ini. Apakah warna hitamnya semakin dominan atau sebaliknya hitam dengan hijaunya yang semakin dominan atau kuningnya yang semakin dominan. Nah, menurut dokter itu perlakuan kepada kita, pengalaman-pengalaman kepada kita, misalnya begini, kalau anak kebetulan dia lahir sudah bawa empedu hitam yang lebih banyak, yang lebih dominan dalam empedunya, dalam kandungan empedu di tubuhnya itu. Kalau dia misalnya mendapatkan orang tua yang pemarah, orang tua yang kejam, yang seringkali menghardik memperlakukan anak secara berlebih-lebihan, kata si dokter itu yang membuat empedu si anak itu pun akan berubah semakin hitam. Atau sebaliknya, kalau anak ditakut-takuti, awas ada polisi, nanti kamu ditangkap, atau awas ada hantu, nanti kamu dicekik atau dicewek atau diapakan, itu membuat empedu kuning si anak semakin menguning. Jadi perlakuan kita terhadap anak itu akan sangat membantu dia menjadi seorang pemarah atau sebaliknya menjadi seorang pemarah. Nah, Paulus tidak sedang bicara sebagai seorang dokter, tapi dia bicara sebagai seorang rasul Tuhan. Kemarahan harus dipadamkan, sebaliknya kita harus kembangkan dengan kelemah lembutan dan keramahan, dan itu hanya dimungkinkan oleh Roh Kudus. Namun demikian kita harus berlatih, amin. Harus berlatih. Perbaharuilah pikiranmu, termasuk bagaimana supaya kita yang tadinya seorang pemarah, seorang yang penuh dengan kritik, seorang yang suka menghakimi, berubah menjadi seorang peramah, seorang yang memiliki kasih, dan itu hanya dimungkinkan oleh Roh Kudus yang telah memenuhi saya dan saudara. Lalu padamkanlah kemarahan, lalu jangan mencuri. Ini bisa kita lihat di kitab Efesus pasal 4 pasal 5, jangan mencuri, tapi bekerja keraslah dan sukalah berbagi. Mungkin Bapak Ibu pun sudah tahu ya, ada juga yang namanya kleptomania. Seseorang bisa dijangkiti penyakit suka mencuri. Nah, itu pun kata dokter tadi yang pernah ceramahnya saya ikuti selama seminggu, kami dulu lagi mengenai perilaku manusia, karakter manusia. Itu pun sebagian besar adalah perlakuan dari sistem kehidupan yang dihadapi oleh si anak. Yang menurut dokter itu, kalau kita sudah menemukan seorang anak yang sudah beberapa kali ketahuan mencuri, maka berikanlah perhatian ekstra. Jangan-jangan dia telah dijangkiti oleh benih kleptomania. Ada kesukaan, sama halnya katanya suka menakut-nakuti orang, itu juga semacam hobi. Jadi mencuri itu pun semacam hobi. Sampai-sampai kalau dia udah betul-betul kleptomania yang asli, dia yang barang yang tidak apapun, yang tidak berguna bagi dirinya, tetap dia curi asal ada kesempatan. Jadi sekali lagi kita harus betul-betul memperhatikan anak-anak kita supaya itu tidak berkembang dalam kehidupan. Nah, Paulus berkata, yang sudah mencuri jangan mencuri lagi, tapi baiklah ia melakukan pekerjaan dengan tangannya sendiri, supaya
supaya ia mempunyai sesuatu untuk dibagikan kepada orang lain. Itu artinya bahwa kita memang diarahkan, kita didorong untuk tidak hanya memperhatikan kepentingan kita sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Kepada jemaat di Filipi, Paulus berkata, hendaklah setiap orang, maksudnya setiap anak Tuhan, setiap orang yang sudah dilahirkan kembali, jangan terfokus kepada kepentingan sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Itulah indikasi kita tidak hanya memperhatikan diri kita sendiri, kita tidak hanya melakukan yang terbaik bagi diri kita sendiri, tapi kita melakukannya demi orang lain. Kemudian berikutnya, jangan gunakan perkataan kotor, kata yang sia-sia. Rupa-rupanya setiap kata itu, saya pikir-pikir bagaimana caranya itu. Waktu mula-mula saya dengar apa itu konsep itu, bagaimana caranya Allah bisa merekam itu semua. Apa ada alatnya sehingga perkataan setiap orang yang sia-sia itu bisa diputar ulang dan diperdengarkan kembali. Rupa-rupanya sesudah teknologi semakin maju, ternyata apa yang kita percakapkan melalui telepon, apakah itu berbentuk WA, berbentuk SMS, atau percakapan langsung di dalam telepon, rupa-rupanya itu terekam semua, tidak akan terhapus. Jadi saya pikir kalau teknologi komunikasi aja bisa menciptakan alat seperti ini, apalagi Allah, apalagi Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi pastilah setiap percakapan itu tidak memerlukan alat, tapi Tuhan bisa menyimpan semua percakapan yang kita gunakan. Yang menjadi masalah adalah kalau perkataan-perkataan yang kita ucapkan itu adalah perkataan-perkataan yang sifatnya membangun, sifatnya memberkati, sifatnya membuat orang merasa bahagia dengan perkataan kita itu, ya hidup kita semakin diberkati Tuhan tentunya. Tapi kalau perkataan kita itu ternyata adalah perkataan yang sia-sia, yang telah membuat orang merasa susah, merasa tidak nyaman dalam hidupnya, maka tentulah Tuhan tidak akan senang, utamanya Roh Kudus. Itu sebabnya ada ayat yang mengatakan, janganlah duka citakan Roh Kudus yang kamu terima pada saat hari penyelamatan kamu. Saudara-saudaraku, jangan gunakan perkataan kotor. Buanglah juga kepalsuan, buang kedirama, buang pertikaian, hindarkan fitnah dan segala kejahatan. Tapi sebaliknya, kenakanlah kasih mesra dan hendaklah kamu saling mengampuni. Dan poin ketujuh dari 7 poin yang ingin saya sampaikan adalah, mungkin yang pertama sampai ke 6, kuncinya ada di sini. Apa itu? Jangan berikan kesempatan kepada iblis, tetapi berikanlah kesempatan kepada Roh Kudus. Amin. Ini iblis selalu ngintip situasi apa yang menguntungkan dia. Kalau tidak bisa ditumpangi sama dia, ya mungkin dia ingin, sebenarnya bukan kita sasarannya. Sasarannya itu adalah si B, tapi dia memperhatikan ini si A cocok ini dijadikan alat. Rupa-rupanya iblis semahir itu, selicik itu, dia bisa pergunakan kita untuk menjadi alat untuk merusak kehidupan orang lain.
Itu sebabnya Paulus berkata, jangan berikan kesempatan kepada iblis, tapi berikanlah kesempatan seluas-luasnya kepada Roh Kudus yang tidak hanya memberkati kita, tapi juga memberkati orang-orang di sekitar kita. Ada juga satu ayat di dalam kitab Efesus, jangan padamkan Roh Kudus. Sebenarnya Roh Kudus itu selalu ingin gunakan kita untuk menjadi saluran berkat Allah pada orang-orang di sekitar kita. Tapi masalahnya kita berikan kesempatan sama dia. Roh Kudus tidak akan paksa kita untuk menjadi saluran berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Dia menanti kerelaan kita, keikhlasan kita, kesediaan kita untuk menjadi berkat. Terakhir, sebagai kesimpulan dari apa yang kita dengarkan hari ini, dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat menjadi saksi Kristus yang aktif, saksi Kristus yang bertanggung jawab akan imannya, saksi Kristus yang selalu taat melakukan perkataan Tuhan, tidak hanya sebagai pendengar, saksi Kristus yang setia sampai mati. Dengan kata lain, kita saksi, menjadi saksi yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang di sekitar kita. Saya akan berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saya hanya apabila sebagai saksi Kristus saya aktif, saya bertanggung jawab atas iman saya taat melakukan perkataan Tuhan, bahkan saya setia sampai Tuhan menjemput saya dari dunia ini. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.